Bana Sentra, kami persembahkan karya luar biasa anak bangsa, Sustainable Craft berbahan limbah pelepah pisang. Sejak pendanaan Bumi Berseru Fest, kami membuktikan bahwa mimpi bisa diwujudkan dengan aksi nyata. Kini, kami memiliki omset 12 juta per bulan dengan memberdayakan 3 kelompok rentan yang menjadi tulang punggung produksi. Perjalanan kami telah diakui media nasional seperti Liputan 6 dan IDN Times, bahkan meraih penghargaan di ajang Kreanova 2025 dari Kabupaten Cilacap dan dinobatkan sebagai UMKM terbaik pada gelaran kegiatan Media Race Challenge yang diselenggarakan oleh Telkom. Bana Sentra bukan sekedar bisnis, tapi tentang konsistensi kami untuk lingkungan dan masyarakat Cilacap agar lebih baik. Inilah kisah kami. Bana Sentra lahir dari dua masalah yang saling terkait, lingkungan dan sosial. Setiap tahun, 900.000 kuintal pelepah pisang di Cilacap hanya terbuang percuma, dibakar, mencemari udara, atau bahkan menyumbat sungai menyebabkan banjir. Di sisi lain, tingginya angka perceraian di Cilacap, salah satu tertinggi di Jawa Tengah, meninggalkan banyak perempuan yang harus mencari nafkah. Namun minimnya lapangan kerja dan keterampilan membuat mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Saya ibu rumah tangga, tapi sudah ditinggal suami. Saya buruh jahit, bikin produk, ada tas, ada ID card, ada buku, ada gantungan kunci, buat kebutuhan sehari-hari. Di tengah keputusasaan ini, Bana Sentra hadir. Kami tak hanya mengubah limbah menjadi produk bernilai, tetapi juga menjadi wadah bagi perempuan-perempuan tangguh di Cilacap untuk bangkit, mandiri, dan berkontribusi pada SDGs Poin 5. Dalam 3 bulan, berkat dana implementasi dari Telkom, kami melakukan lompatan signifikan, dimulai dari pembelian alat antara lain mesin jahit, alat penggiling, air kompresor untuk menunjang aktivitas produksi, serta perbaikan rumah produksi agar lebih aman dan nyaman. Terbukti, kualitas produk kami meningkat. Hasilnya, 1000 piece produk dalam 3 bulan mampu kita buat dan semua laku terjual. Bahkan perusahaan besar seperti Pertamina, Basnas, dan Bank Indonesia telah menjadi customer kami. Setiap tahunnya, kami sudah mampu mengolah 1 ton limbah pelepah pisang. Saat gelaran pameran di Gayang Semarang, Mei 2025 lalu, 250 produk habis dalam sekejap. Nama saya Rulianto Pamungkas dari Metro TV Semarang. Produknya bagus sih, maksudnya dari kulit pelepah pisang ya. Ini mudah-mudahan awet sampai kapanpun nanti saya kerja, sampai tahun depan, tahun berikutnya. Terus kalau saya lihat nih bahannya kayak premium ya, maksudnya walaupun ini homemade dari UMKM, tapi ini bagus kok. Maksudnya harganya juga terjangkau, cocok untuk teman-teman wartawan yang mau beli, silakan. 10 santri pondok pesantren kami bekali skill produksi craft dan digital marketing, mulai dari skill fotografi, skill editing, dan pemasaran lewat media sosial. Pada bulan ketiga, kami menginisiasi program dengan wanita dan penyandang disabilitas untuk memberdayakan perempuan dan disabilitas dalam pelatihan dan produksi produk. Kami melakukan real business mentoring kepada mereka, dan kegiatan ini rutin kami lakukan sampai sekarang, dan kami berkomitmen untuk terus menjalankan ke depannya. Karena melihat semangat mereka ingin belajar yang membuat kami terharu. Mereka tidak ingin dikasihani, mereka hanya ingin dianggap dan dihargai. Halo Sobat Telkom, selamat datang di rumah produksi Bana Sentra. Nah, di belakang kalian ini adalah setup yang nantinya akan kita gunakan untuk live, baik di TikTok ataupun di Shopee, untuk menambah penjualan nih. Jadi kita ini sedang mengalami beberapa permasalahan, di mana yang pertama adalah buyer atau dari perusahaan besar itu sering beli dalam jumlah besar seperti 100 box, tetapi besok harus dikirim. Padahal kita tidak punya stok produk, sehingga buyer-buyer seperti ini sering terlewatkan. Maka dari itu, kita ingin menyusun strategi untuk mengatasi salah satu permasalahan ini. Permasalahan kedua adalah saat kita produksi itu custom logonya masih pakai jasa pihak ketiga. Dan ini cukup susah jika ada pembeli dalam jumlahnya terbatas seperti beli satuan. Kita nggak bisa untuk pakai jasa pihak ketiga. Maka dari itu kami ingin memiliki mesin laser sendiri, sekaligus jika kita punya mesin laser, kita bisa menaikkan margin sampai dengan up to 10%. Jadi untuk mengatasi permasalahan di atas,
Solusinya yang pertama adalah kita mengadakan stok produk, memperbanyak stok, sekaligus membeli mesin laser sendiri. Sehingga dua permasalahan di atas mampu kita selesaikan dan kita optimis untuk mencapai target 22 juta omset per bulan. Nah, untuk rencana pengembangan ke depannya kita sudah siapkan nih. Ini adalah salah satu produk baru kita yang terbuat dari limbah pelepah pisang dan juga limbah plastik. Jadi ada plastik-plastik yang kita kumpulkan lalu kita anyam, kita tenun untuk menjadi bagian dari diversifikasi produk dari Bana Sentra. Bisa dilihat teman-teman, ini ada tampilan baru dan ini sedang tahap uji coba di pasar. Tetapi kami optimis produk ini akan diterima oleh pasar dengan baik karena tidak hanya menjual produk tetapi ada cerita yang unik, storytelling yang kuat tentang menjaga alam. Dan ini akan kita kembangkan jika kita akan dipercaya untuk menerima best of the best dari Telkom Sustainability. Jika kita dipercaya untuk memenangkan best of the best dari Bumi Berservice kembali, kita akan menggunakan dana sebesar 30 juta untuk yang pertama adalah 10 juta kita akan gunakan untuk membeli mesin laser sehingga nantinya kita tidak perlu memakai jasa pihak ketiga. 8 jutanya akan kita gunakan untuk stok produk, untuk biaya pembuatan bahan-bahan dan juga produksi. Dan yang 2 juta kita akan gunakan untuk membeli lightning, terus alat untuk live, penunjang live untuk live shopping kita. 5 juta selanjutnya kita belikan untuk mesin jahit sehingga kita akan menambah nilai produktivitas kita menjadi efektif dan efisien lagi. 5 juta sisanya adalah untuk iklan produk, pembuatan website, dan juga penunjang aktivitas untuk mengenalkan brand kepada masyarakat. Kita akan mengembangkan saluran distribusi lebih luas lagi sehingga produk kita lebih terkenal lagi. Untuk pelaksanaan program, kami sudah menyiapkan beberapa strategi. Yang pertama adalah kita langsung melakukan stok produksi. Hal ini untuk menjadi langkah preventif jika ada orderan dalam jumlah banyak tapi deadline waktunya singkat. Selanjutnya kita membeli mesin laser dan juga mesin jahit. Hal ini adalah untuk melakukan efektif dan efisiensi dalam produksi. Dan kita juga siapkan website dan juga live selling menggunakan aplikasi Shopee, TikTok, dan media sosial lainnya untuk memperkenalkan brand kita ke masyarakat yang lebih luas. Sebelumnya kami hanya mampu memproduksi 1000 piece produk dalam waktu 3 bulan. Namun kini kami menargetkan produksi sebanyak 1000 piece dalam 1 bulan guna memenuhi stok persediaan dan melayani permintaan pembeli dalam jumlah besar. Dengan strategi ini kami optimis kita bisa mencapai omset 22 juta per bulan. Hal ini sangat realistis mengingat efisiensi produksi berkat mesin baru. Kita juga tidak bergantung pada jasa laser pihak ketiga sehingga mampu menekan margin. Kita telah melakukan ekspansi pemasaran lewat digital yang lebih agresif. Keempat juga kita sudah mengembangkan limbah plastik sebagai diversifikasi produk dan menambah varian, sehingga pengolahan limbah pelepah pisang 1 ton per tahun mampu terjaga bahkan ditingkatkan. Ditambah kita akan mengolah limbah plastik juga untuk mendukung ekonomi sirkular. Dana pengembangan dari Telkom kami gunakan juga untuk memperluas dampak sosial, seperti melatih 29 anak SMK yang kita bekali dengan kemampuan menjahit agar soft skill mereka meningkat dan bertambah, serta mencegah NEET atau Not in Education, Employment, or Training. Oke Sobat Bumi Berservice, kami ada di SMK Fatahillah Cipari. Ini tadi teman-teman dari anak-anak siswa-siswi telah melakukan pelatihan menjahit. Pengen tanya dong, gimana sih kesan dan pesan kalian setelah mengikuti pelatihan pada hari ini? Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Telkom ya Kak, sudah menyelenggarakan acara di SMK Fatahillah Cipari dan saya senang sekali bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Telkom karena sudah menyelenggarakan acara ini di SMK Fatahillah Cipari. Jadi kita menjadi lebih tahu cara membuat ID card dengan tangan seperti apa. Ucapkan terima kasih kepada Telkom karena udah mengadakan acara ini di SMK Fatahillah Cipari dan kegiatannya ini sangat seru dan saya suka. 20% keuntungan kami akan kami alokasikan untuk program pelatihan bagi perempuan dan kaum disabilitas. Mari wujudkan Cilacap yang lebih hijau dan sejahtera.
Bahana Center juga punya kabar baik nih. Kemarin baru saja dikunjungi oleh Basnas Pusat karena mereka tertarik untuk menggunakan produk ramah lingkungan kami. Mereka melihat video kami dari Instagram dan nekat loh jauh-jauh datang dari Jakarta ke rumah produksi. Benar-benar pengalaman yang sangat membanggakan bisa didatangi oleh salah satu badan amal zakat yang terkenal di Indonesia. Dan mereka bilang akan membeli produk kami jika sampel yang mereka bawa di ACC. Dan jumlahnya cukup banyak, yaitu 100 box. Wah, menarik ya buat ditunggu kelanjutannya. Tentu untuk melakukan ini kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri, maka dari itu kita berharap dukungan dari Telkom Sustainability untuk menyukseskan visi kami yang tidak hanya fokus terhadap bisnis tetapi juga pemberdayaan masyarakat Cilacap. Kami mungkin hanya masyarakat desa biasa, tetapi satu hal yang pasti, kita tidak menonton dari kejauhan. Kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi sekaligus aktor yang bermain di dalamnya. Kita ingin mewujudkan wanita-wanita dan kaum disabilitas menjadi obor-obor yang mampu membuat Cilacap lebih bercahaya. Bersama Telkom Indonesia, mari wujudkan Indonesia yang lebih ramah lingkungan. Bahana Center, not later, but better.